tepat untuk bisa membantu bisnis kita. Jadi buat kamu yang kepikiran untuk bikin sebuah bisnis sama Pro2, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin aja kalau kamu punya pertanyaan buat Bu Yeti ya. Tinggal langsung WhatsAppin di 0812 6020 9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg nih. Nah, sore ini udah ada yang nanya nih Bu Yeti. Iya. Ada Linda katanya. Iya. Bu Yeti, assalamualaikum. Aku Linda dari Jati Handap nih. Linda katanya mau nanya, kalau mau memulai sebuah bisnis dan ada ketakutan akan gagal, kira-kira cara untuk menanggulanginya seperti apa ya Bu? Takut nih, bikin bisnis, udah ada pikiran buat bikin bisnis, tapi takut gagal. Kira-kira gimana tuh Bu Yeti? Ada nggak sih ketakutan juga yang Bu Yeti rasain pas dulu memulai bikin bisnis Bu? Kalau kita berbisnis, jangan takut gagal. Oke, berarti nggak boleh tuh ya gagalnya, takut gagalnya nggak boleh ya? Seandainya gagal, kita harus siap. Hmm. Nah, tapi kita sebelum menjalankan bisnis itu, kita harus punya perhitungan dulu. Punya perhitungan, terus punya targetnya, terus seandainya merugi, rugi seperti apa, gitu. Jadi semua harus terhitung ya Bu? Harus ya? terhitung. Oke, jadi kalau boleh Rani simpulkan berarti boleh takut, tapi takutnya itu diartikulasikan dengan perhitungan yang matang. Perhitungan yang matang, gitu. Jangan takut. Kalau takut gagal, kita tidak akan bisa memulai. Jadi kapan memulainya? Seandainya kita takut, terus gak mulai-mulai ya? Nggak mulai gitu. Nah, terus seandainya berisiko, kita harus tahu resikonya seperti apa. Terus nilai risikonya seperti berapa. Seandainya berisiko, kerugian kita itu berapa seandainya berisiko, seandainya. Terus kita kegagalan itu, anggap ya, kegagalan itu adalah sebagai motivasi untuk kita menjalankan usaha selanjutnya. Jangan takut gagal. Bahwa kegagalan itu bukan berarti kita akan merugi. Jadi kegagalan itu adalah untuk ini ya, meraih kesuksesan ke depannya. Karena kita udah pengalaman. Jadi kegagalan itu kita anggap adalah suatu pengalaman. Jadi memang mungkin tidak ada yang salah dari sebuah kegagalan ketika kegagalan itu diambil pelajarannya ya? Diambil pelajarannya gitu. Jadi jangan takut gagal. Jangan takut gagal tuh Linda ya. Karena Linda jangan takut. Kalaupun ada rasa ketakutan, diperhitungkan juga gitu ketika nanti kamu taruhlah ada sebuah rugi gitu ya, ruginya berapa itu kan bisa diperhitungkan. Jangan kalau misalnya biar nggak takut gagal, kita sendiri terjun. Kalau misalnya dijalanin oleh orang lain, itu kemungkinan risikonya tinggi. Tinggi, fatalnya lebih besar. Apalagi kalau orang yang kita tunjuk itu ternyata nggak sejago itu gitu untuk jalaninnya. Sejago itu, iya. Ibu sering berarti terjun langsung ke bisnisnya Bu? Saya harus terjun, saya harus lihat. Kecuali kepada orang yang udah benar-benar yakin gitu kan. Biasanya dalam hal apa Bu Yeti terjun langsung di bisnisnya Ibu? Saya terjun langsung itu misalnya saya melihat gimana sih pengelolaannya dia, gimana dia menjalankannya, gitu. Jadi misalnya suatu barang dia belinya di mana, beli barang itu di mana, harga berapa, kita harus tahu. Jangan sampai kita dibodohin nanti kalau seandainya kerja sama kan ya, gitu. Terus memakai orang, kita harus tahu dulu sebelum kita kita pakai orang itu. Jadi seandainya ada apa ya, kita bertanya ini berapa, keuntungannya berapa. Kita nggak bisa dibohongin lagi. Dan kalau kita harus jeli, nggak cari tahu ya udah selamanya kita akan dibodoh-bodohin mungkin. Dibodoh-bodohin. Mungkin dapat untung juga tapi nggak besar. Sebesar seharusnya gitu ya Bu ya. Jadi penting juga karena mungkin banyak juga orang yang punya bisnis banyak banget tapi saking banyaknya dia nggak pegang gitu. Betul. Tapi hal-hal detail, hal-hal teknis dia nggak tahu dan akhirnya pokoknya mungkin diambil diculik gitu sama
karyawannya gitu. Betul, Kalau memang betul. kita tidak terjun langsung ke bisnisnya ya, Bu ya. terjun langsung. Dan Kita mungkin tidak kalau- memahami. Gak memahami juga, dan ketika ada kendala pun kalau kita nggak terjun langsung kita nggak bisa bantu juga gitu Tidak ya, Bu. bisa bantu. Kita harus menerima Eh, kendala itu. Maka itu yang merugi. Yang bikin rugi besar, itu ya, bikin Bu ya? rugi besar, Oke. gitu. Dari sekian banyak bisnis yang udah dijalanin sama Bu Yeti, kira-kira yang paling susah jalanin yang mana sih, Bu? Yang susah dijalanin, saya rasa Nggak ada. nggak ada ya. Oi. Soalnya apa ya, kita semuanya untuk menjalani sesuatu itu kita harus siap sebelumnya. Ya, Karena memang jangan persiapan sampai sudah kita matang, gitu ya. menjalanin yang belum matang. Hmm. Ya, jangan sebab segala sesuatu tergantung diri kita, Hmm. tergantung diri kita kan. Kenapa kita menjalani yang susah, Hmm. betul nggak? Iya. Mm. Kalau bisa menjalani yang gampang gitu. Iya. Dan semuanya harus terhitung juga mungkin ya, Bu ya. Betul. Dari segi perhitungan, dari pengalaman bisnisnya Bu Yeti, tadi yakinlah udah ada satu ukuran yang biasanya Bu Yeti pakai sehingga bisnisnya pun akan terus berjalan walaupun Betul. sebanyak apapun gitu ya. Iya. Ukuran jumlah karyawan yang harus ditambahi, Betul, terus betul. ukuran neracanya seperti apa, akuntansinya Betul, seperti apa, itu harus betul. udah benar terukur juga Udah terukur. gitu ya. Dan itu mungkin by the process ya, Bu ya, nggak langsung Betul. ibu langsung jago gitu ya. Iya, Pada saat awal memulai pasti selalu ada kegagalan-kegagalan kecil yang pasti ada. yang Pasti ada. diterima gitu. Iya. Dan itu adalah bagian dari proses kita menjadi seorang pebisnis ya, Bu ya. Betul, betul. Luar biasa. Terakhir Bu Yeti, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk teman Pro 2 yang masih muda yang mau memulai bisnis atau sudah memulai bisnis? Kira-kira ada kata motivasi nggak dari Bu Yeti? Yang untuk memulai bisnis, berhubung tadi siapa yang nanya tuh? Linda, Linda, itu bagus. Itu hampir nggak Linda aja. hampir Nggak semua Linda aja, kayaknya hampir ya. semua. Jadi anak yang memulai itu ada anak-anak muda ya, merasa Takut. khawatir, ketakutan. Jangan takut, jangan takut. Kalau takut nggak akan memulai. Ya, kalian harus jadi anak pemberani lah, pemberani, pekerja keras, semangat gitu kan ya. Jangan harus percaya diri, percaya diri. Supaya bisnisnya bisa jalan ya, Bu Bisa ya. jalan. Karena ketakutan itu juga kalau diteruskan ya udah nggak akan jadi apa-apa juga ya, Bu ya. Nggak jadi apa-apa, nanti nggak akan memulai-mulai, Nah, nggak akan setuju. memulai gitu. Setuju. Ya. Mendingan ketakutannya dialih bentukkan ke dalam bentuk perhitungan yang matang supaya kamu jadi nggak gagal. Betul, Dari takut, betul sekali. ya udah persiapannya nih karena aku takut nih, aku ngerasa takut untuk jalanin sebuah bisnis, ya udah perhitungannya harus matang Iya. supaya nggak gagal. Supaya nggak gagal. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Yeti sudah mau main ke Sama-sama. RRI Pro 2 dan pastinya memotivasi banget untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin, yang pengen membangun bisnis, yang udah membangun bisnis dan yang lagi dijalanin. Semoga teman Pro 2 kamu bisa mengambil insight dari obrolan Ranti sore ini barengan sama Bu Yeti ya. Bu Yeti hatur nuhun pisan. Sami-sami. Sehat-sehat terus Bu Yeti. Iya, sami-sami Randy. Pro 2 FM, sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria